Ini yang mungkin tidak dirasakan oleh banyak teman-teman dari generasi yang muda sekarang. Bahwa orang-orang yang diperjuangkan di setiap aksi Kamisan ini adalah teman-teman kami. Banyak dari mereka adalah teman-teman kuliah saya dan teman-teman dekat saya. Bahwa saya juga pernah menjadi korban kekerasan aparat. Ditembak dan dipukulin hingga koma di masa itu. Tetapi saya tahu bahwa teman-teman yang hadir di sini tidak pernah mengalami. Banyak yang tidak mengalami apa yang saya alami. Tapi teman-teman tetap ada di sini setiap Kamis. Karena teman-teman yang mari kita akuin tidak terlalu banyak ini adalah orang-orang yang berhasil membongkar pembodohan politik yang dilakukan Orde Baru. Pembodohan politik yang membuat banyak orang tidak lagi punya empati. Pembodohan politik yang membuat orang merasa kalau kepentingan kami tidak terganggu, maka kami ya biasa-biasa aja. Kami terima apa yang terjadi, gak peduli penguasa mau apa terhadap orang lain. Tapi kalian tidak. Hanya saja teman-teman di luar sana ada lebih dari 50% orang yang memilih, yang masih percaya, yang masih terkena pembodohan politik Orde Baru. Saya tahu bahwa kita boleh bersedih, kita boleh kecewa, patah hati, frustasi hari ini, mungkin besok, mungkin seminggu ke depan, tidak apa-apa. Bahkan kita boleh takut karena memang situasinya bisa jadi menyeramkan. Tetapi saya ingin mengajak teman-teman, saya akan tetap berdiri di sini di aksi Kamisan dan di aksi-aksi yang lain. Saya sudah tidak muda lagi, tapi saya siap dipimpin oleh teman-teman yang masih lebih muda. Ada yang tahu aksi Kamisan nggak di sini? Di sini yang tahu aksi Kamisan tepuk tangan? Not bad. Masih banyak yang nggak tepuk tangan ya. Kalau ada satu aksi yang perlu lu pelajari aksi Kamisan. Ada Twitternya @aksi-kamisan. Bisa lu baca. Aksi Kamisan adalah aksi yang dilakukan oleh kebanyakan para orang tua yang anaknya hilang tahun 98. Setiap hari Kamis, atasan hitam, bawahan hitam, di bawah payung hitam, di depan Istana Presiden. Jam 4 sore nanya, anak saya mana? 7 tahun. Setiap Kamis, selama 7 tahun setiap Kamis dia berdiri di depan Istana Presiden nanyain anaknya. Bayangin lu punya anak, mungkin lu punya anak. Bayangin lu ingat pertama kali waktu dia lahir. Lu ingat betapa kecilnya dia di tangan lu. Kemudian dia besar dan waktu dia nangis lu gendong sampai dia tidur. Kemudian lu merasa bangga karena lu merasa dia membutuhkan lu. Lalu suatu hari dia masuk TK, pulang dari situ dia nyanyiin lagu-lagu yang luar biasa. Lu gak akan nyangka anak gue bisa nyanyi lagu ini. Terus dia masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, lalu masuk kuliah. Lalu suatu hari dia bilang sama ibunya, Bu aku mau berangkat kuliah, lalu dia gak pulang. Anak lu gak pulang. Terus lu baca ada sebuah kejadian hari itu. Terus lu mulai bertanya, pemerintah tahu gak anak saya kemana? Lalu selama 7 tahun, setiap Kamis berdiri di depan istana. Badannya udah tua, renta, Ibu Sumarsi udah tua sekali. Nanya sama presiden, anak saya mana? Kalau dia udah meninggal, bilang sama saya biar saya gak berharap. Tapi kalau dia masih hidup, saya nungguin dia selamanya. Kasih tahu saya anak saya mana. Selama 7 tahun mereka ngirim surat ke presiden, gak pernah sekalipun dibalas. Kesel gak lu? Pasti kesel. Oke guys ya, saya merasa sedih ketika melihat aksi Kamisan yang dilakukan oleh ibu-ibu ini ya, sembari mereka terus menyuarakan ya untuk menuntut kasus-kasus kejahatan kemanusiaan di masa lalu ya, agar semuanya itu bisa mendapatkan proses hukum yang jelas ya.
Namun sampai dengan saat ini ya masih belum mendapatkan kepastian. Dan kita sebagai generasi muda jangan pernah melupakan peristiwa kejahatan kemanusiaan di masa lalu, guys. Ini ada benang merah atau ada kaitannya, guys, ya, dengan hasil Pilpres untuk tahun 2024 ini, ya. Di mana dengan kemenangan dari Pak Prabowo Subianto, ya, ternyata itu semakin menambah luka, ya, bagi orang-orang, ya, orang tua korban yang selalu mengikuti aksi Kamisan yang sudah mereka lakukan sejak dari tahun 2007 hingga dengan saat ini, ya. Karena mereka tidak menginginkan, ya, ada aktor-aktor atau orang-orang yang memegang atau mengendalikan kekuasaan, ya, padahal pernah terlibat kejahatan kemanusiaan di masa lalu, ya. Itulah yang membuat hati dari para orang tua ini semakin terluka, ya. Karena sampai dengan saat ini, ya, para aktor-aktor kejahatan itu, ya, mereka bisa menikmati kebebasan, mendapatkan kekuasaan, ya. Sedangkan anak-anak mereka, para aktivis terdahulu menjadi korban, ya. Mereka berkorban juga untuk menumbangkan rezim Orde Baru, juga untuk melawan kekuasaan yang sewenang-wenang, ya, untuk mewujudkan keadilan, untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Oke guys, kita akan lihat lagi video yang menarik berikut ini. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa masalah hak asasi manusia ini diangkat 5 tahunan, yang mengangkat adalah mereka para penjahat HAM yang ingin merebut kekuasaan melalui pemilu. Tetapi bagi kami keluarga korban, setiap hari Kamis surat yang kami kirim kepada Bapak Presiden itu kami selalu mengingatkan agar memenuhi janji nawacita dan menugaskan kepada Jaksa Agung agar melaksanakan Undang-Undang Pengadilan HAM pasal 21 ayat 3 tentang pembentukan tim penyidik ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Presiden Jokowi mengakui terjadinya pelanggaran HAM berat dalam penculikan atau penghilangan orang secara paksa. Mestinya Prabowo statusnya sudah tidak terduga lagi, tetapi dia adalah penjahat kemanusiaan, dia adalah dalam pelaku pelanggaran HAM berat. Jangan pilih Prabowo. Tahun 2014 saya kampanye, ayo pilih Jokowi. Di samping itu di dalam nawacita, di dalam visi misi dan program aksi, Pak Jokowi sebelum menjadi presiden berkomitmen untuk menyelesaikan tragedi Semanggi 1, Semanggi 2 dan Trisakti dan kasus lainnya dan menghapus impunitas. Tetapi kenyataannya apa? Pertengahan periode pertama, Pak Jokowi mengangkat Menhankam Pangap 98 yang namanya Pak Wiranto. Dia adalah orang nomor 1 yang tertulis, yang bertanggung jawab dalam penembakan mahasiswa, yang tertulis di dalam hasil penyelidikan Komnas HAM. Nah, kemudian dalam perkembangannya ini bisa dibaca di harian Kompas bulannya September, tahunnya lupa. Ada obrolan Pak Jokowi dengan Mas Fadzul Rahman. Di antaranya kata-katanya begini, Mas Fadzul ini kan aktivis reformasi dan demokrasi. Saya ini dilahirkan karena reformasi, menjadi wali kota karena reformasi, menjadi gubernur karena reformasi, menjadi presiden juga karena reformasi. Tetapi ternyata minta maaf,
saya mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah pengkhianat reformasi. Oke guys ya, itu tadi luapan kekecewaan dari Ibu Sumarsih ya terhadap Pak Jokowi yang dulu ya saat beliau bertarung dengan Pak Prabowo, beliau pernah mengeluarkan statement bahwa dia tidak memiliki potongan kejahatan kemanusiaan ya atau pelanggaran HAM berat di masa lalu ya. Tetapi pada akhirnya apa ya? Dia kemudian bergandengan dengan Pak Prabowo, lalu kemudian mengangkat Pak Prabowo juga untuk saat ini kalau dari versi Quick Count ya, dan saya yakin juga Pak Prabowo akan terpilih menjadi presiden ya, dan Pak Jokowi saat ini mendukung Pak Prabowo karena di situ ada putra sulungnya ya. Jelas ini kemudian bagi para orang tua korban menyematkan bahwa Pak Jokowi ini sebagai presiden yang mengkhianati reformasi ya. Kita harus bersyukur guys ya, dengan adanya aksi-aksi di masa lalu yang berusaha menumbangkan Orde Baru, yang akhirnya kita bisa menikmati masa-masa reformasi seperti saat ini, di mana orang bisa menjadi wali kota, bisa menjadi gubernur, bisa terpilih menjadi presiden ya. Kita bisa bebas untuk berekspresi, bebas untuk berpendapat. Itu berkat perjuangan orang-orang di masa lalu yang berkorban untuk melahirkan reformasi seperti saat ini ya. Namun tentu kita sangat menyayangkan apa yang diperlihatkan atau dipertontonkan oleh penguasa saat ini ya, di mana demokrasi kita ini dirusaki ya dengan berbagai kelakuan-kelakuan mereka yang berusaha untuk menabrak konstitusi, aturan, dan memainkan alat-alat negara untuk mencapai tujuan dan kepentingan atau melanggengkan kekuasaan mereka. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, 4 atau 5 hari yang lalu kita mendengar bahwa Pak Jokowi meminta Sri Sultan untuk memfasilitasi beliau bertemu dengan Ibu Mega. Pertemuan yang kemudian sampai hari ini, sepanjang yang kita tahu, belum pernah terjadi, disebabkan seperti pengakuan Sri Sultan bahwa Pak Jokowi sepertinya belum menindaklanjuti secara serius keinginan itu. Pertanyaannya sebenarnya adalah, apa yang membuat Pak Jokowi ingin bertemu? Saya kira alasan utama dan paling utama adalah Pak Jokowi lagi-lagi ingin mengambil keuntungan politik dari pertemuan itu. Mengapa? Pertama, tentu Pak Jokowi menyadari tanpa kehadiran PDI Perjuangan di dalam koalisi yang dibangun oleh Pak Jokowi, kemungkinan pemerintahan tidak akan efektif berjalan setidaknya selama 7 bulan ke depan. Sehingga dengan begitu dilakukan pendekatan lagi oleh Pak Jokowi guna memastikan bahwa pemerintahan yang 7 bulan ke depan ini tetap di bawah kendali beliau dan bisa berjalan efektif. Apa saja yang sedang, tengah, dan akan direncanakan dalam 7 bulan ke depan setidaknya tidak mendapatkan hambatan, khususnya nanti di parlemen, di mana PDI Perjuangan sampai hari ini masih yang paling dominan ya di dalam parlemen itu. Ini pertemuan pertama. Ini tujuan pertama. Tujuan keduanya saya kira adalah berkaitan dengan lagi-lagi ya untuk menarik simpati kepada pribadi Pak Jokowi, untuk menggambarkan bahwa Pak Jokowi ini orang yang tanda kutip bukan pendendam, orang yang bisa berdialog dengan siapapun, orang yang tidak memiliki masalah dengan PDI Perjuangan dan sebagainya gitu. Sehingga dengan begitu ya kesan yang mungkin muncul dalam beberapa bulan terakhir ini dapat ditekan, diminimalisir bahwa Pak Jokowi adalah orang yang dianggap berkhianat kepada PDI Perjuangan. Faktanya dengan bertemu itu tidak ada persoalan sebetulnya secara personal antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Dan oleh karena itu dari dua sudut ini
kelihatan sebetulnya kembali ke alasan pertama itu, bahwa Pak Jokowi ingin bertemu itu, ya, yang paling mungkin bisa dilihat adalah demi dan untuk kepentingan politiknya sendiri. Satu, agar efektivitas pemerintahan tetap bisa berjalan sebagaimana terjadi selama ini, dan yang kedua adalah menekan penilaian negatif kepada Pak Jokowi yang waktu demi waktu terlihat makin meningkat, ya, khususnya di kalangan para pegiat demokrasi dan juga, ya, di kalangan akademisi dan juga sebagian warga PDI Perjuangan. Dan seperti kita ketahui, hingga hari ini Ibu Mega belum membalas keinginan tersebut. Mungkin karena memang seperti disebutkan oleh Sri Sultan, karena Pak Jokowi belum terlihat untuk memintanya lebih serius untuk memfasilitasi itu. Tapi feeling saya, Ibu Mega akan menolak permintaan itu. Kenapa? Alasan pertama tentu karena, ya, Pak Ibu Mega mengerti tujuan dari pertemuan ini dilakukan, yang pada ujungnya adalah dalam kerangka justru akan menaikkan citra Pak Jokowi di mata masyarakat, bukan citra Ibu Mega. Nah, yang kedua, jika itu dilakukan oleh Ibu Mega, khususnya ketika Pilpres sedang berlangsung, justru akan membuat semangat kader-kader yang sedang berjuang bisa saja kemudian agak melemah. Dan saya kira tidak hanya sebelum Pilpres dan setelah Pilpres sekalipun, kalau seandainya pertemuan itu dilaksanakan, itu berakibat, ya, dapat membuat citra Ibu Mega agak berkurang di tengah masyarakat kita. Karena perasaan tersakiti, perasaan ditinggalkan, perasaan mungkin terlecahkan akibat tindakan keluarga Pak Jokowi kepada keluarga besar PDI Perjuangan belum sepenuhnya dapat terobati. Nah, oleh karena itu sikap Ibu Mega sampai sekarang diam, dan besar dugaan saya tidak akan mengiyakan pertemuan itu, merupakan sikap yang tepat, baik secara politik maupun secara strategis maupun secara moral, sebab kalau mereka melakukan pertemuan bisa-bisa akan membuat moralitas pendukungnya juga sedikit berkurang di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini. Sebab, ya, pertemuan politik tidak harus bertemu secara fisik, pertemuan politik tidak harus salam-salaman, pertemuan politik tidak juga harus saling kunjung mengunjungi. Pertemuan politik yang paling penting dari itu adalah menghormati konstitusi, taat pada aturan partai, yang ketiga tidak menelikung di belakang keputusan partai. Oke guys, ya, informasi yang sangat menarik. Setelah selesai Pilpres, ya, hasil perhitungan suara sudah memungkinkan Pak Prabowo dan Mas Gibran akan menjadi pengganti dari Pak Jokowi. Sekarang Pak Jokowi ingin meminta bertemu dengan Ibu Mega, ya, yang dimana dia ingin Sri Sultan sebagai fasilitasinya atau fasilitatornya, guys, ya. Nah, kalau Ibu Mega menolak, menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat bagus, ya. Tetapi kalau Ibu Mega menerima, ya, tentu akan mengecewakan, ya, di mata masyarakat, karena selama ini kita sudah melihat dan memandang bagaimana pengkhianatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap Ibu Mega dan partai PDIP, ya, di mana partai PDIP yang sudah menemani beliau, ya, selama 2 periode mengangkat beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Memang betul dipilih oleh rakyat, saya tahu, dan semua orang tahu akan hal itu. Namun belum ada sejarah Presiden Republik Indonesia sejak pemilu pertama maju melalui jalur independen. Ya, semuanya melalui mesin partai. Sehebat apapun Anda, sejago apapun Anda, ya, Ridwan Kamil yang katanya hebat memimpin Jawa Barat aja nggak bisa maju sebagai Pilpres, sebagai presiden ataupun calon wakil presiden, guys. Ya, karena tidak mempunyai partai pengusung, ya.
Dan juga kalau saya menilai, mohon maaf ya, Pak Jokowi ini beliau sangat pintar atau ahli dalam memainkan strategi politik ya. Benar juga apa yang disampaikan oleh Bapak ini, bahwa beliau menyadari dalam beberapa bulan ke depan ya dia masih memegang kekuasaan ya. Dia ingin semua misi-misi kekuasaan dia itu lancar. Oleh karena itu dia harus berupaya untuk mengambil hati Ibu Mega ya, atau untuk mendekati partai PDIP ya. Nah sebaliknya partai PDIP dan Ibu Mega harus pintar ya. Jangan mau dijadikan sapi perah oleh Pak Jokowi ya. Jangan mau dijadikan ibarat habis manis sepah dibuang ya. Kalian cuma diambil manisnya, tetapi setelah itu sepahnya kalian dibuang. Langkah baiknya Ibu Mega bisa lebih tegas untuk menolak ajakan atau pertemuan itu ya. Itu harapan dari kita. Tetapi kembali lagi kepada Ibu Mega dan partai PDIP-nya guys ya. Dan kita tinggal melihat perkembangan ke depan, apakah mereka kemungkinan punya peluang untuk bertemu atau tidak sama sekali. Betul, kakak cerdas, pasti dukung Pak Anies. Salam berubah. Kalau saya pendukung Ganjar Mahfud, dan saya berharap kalau Ganjar Mahfud masuk 2 putaran, dan syukur-syukur menang 1 putaran. Cuman kalau saya orangnya realistis, saya tidak mau takabur. Kalau misalnya Pak Ganjar Mahfud tidak ditakdirkan untuk menang, tidak ditakdirkan untuk masuk 2 putaran, tinggal 2, Prabowo dan Anies. Dan tentu saja saya milih Anies. Karena apa? Saya tidak mau negara ini kacau. Saya tidak mau Neo Orba bangkit lagi. Ya. Dan pasti saya milih Anies. Kalau misalnya Ganjar Mahfud tidak masuk di putaran 2. Ya. Gitu. Oke, dan saya yakin suatu saat Ganjar Anies pasti bersatu buat numbangin Neo Orba. Karena saya tidak mau sekali negara ini seperti dulu lagi di saat zaman Orde Baru. Dan saya tidak mau dan saya tidak ikhlas. Kita butuh negara yang demokrasi. Gitu. Negara yang adil. Karena apa? Kenapa? Pasti saya yakin kalau misalnya amit-amit nih kakek gemoy terangkat jadi presiden, negara ini akan lebih bahaya, lebih kacau dari zaman Orba gitu. Dan itu sangat bahaya sekali, karena bakal parah, jauh lebih parah dari zaman Orba. Dan saya pastikan itu dan itu sangat bahaya. Makanya kalau misalnya Ganjar Mahfud tidak ditakdirkan untuk masuk ke putaran kedua, saya milih Anies pasti. Saya tidak akan menggadaikan negara ini. Aduh, parah kalau misalnya Neo Orba bangkit lagi. Aduh, nggak bisa ngebayangin kacaunya gimana negara ini. Demokrasi pasti ditiadakan seperti dulu. Rakyat memberikan kritikan sedikit pasti diincer. Karena apa? Sekarang ini kubu mereka itu udah mulai ngancam di medsos. Kalau misalnya ada orang yang menjelek-jelekan kubu sana, itu bakal dicari, dicari sampai dapat rumahnya, tempat tinggalnya, kehidupannya gimana, itu dicari sampai ketemu. Dan begitu aja udah ada ancaman seperti itu, belum udah ada ancaman seperti itu, apalagi kalau misalnya orang itu jadi presiden, gimana? No, dan saya tidak ikhlas negara ini
dibikin kayak gitu. Kayak di Korea Utara. Oh no, enggak, big no. Semoga Allah memberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah buat negara ini. Kita entah itu Pak Ganjar atau Pak Anies, dan saya yakin sih dua orang itu orang yang beriman, orang yang taat kepada Tuhannya, karena lingkungan mereka itu lingkungan bagus-bagus. Aduh, semangat. Oke guys ya, kalau menurut saya pribadi untuk Pilpres 2 putaran kemungkinan sangat-sangat kecil sekali ya. Sudah dipastikan Pak Anies dan Pak Prabowo dan Mas Gibran akan menjadi presiden dan juga wakil presiden periode 2024 sampai dengan 2029 ya. Kalau seandainya, ini kita bicara seandainya guys ya, Pak Anies masuk ke Pilpres 2 putaran dan bertarung lagi dengan Pak Prabowo ya. Ya, saya pribadi akan mengambil posisi netral ya, posisi ya bisa dikatakan golput guys ya. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya hanya mau memilih yang terbaik, tidak mau memberikan suara saya atau memberikan pilihan saya kepada orang yang tidak saya dukung dari hati ya. Saya memilih dari hati nurani saya ya, yang dikolaborasikan dengan logika saya ya. Menurut saya pasangan Ganjar Mahfud itu yang terbaik ya. Di luar daripada itu, mau Pak Anies ataupun Pak Prabowo sekalipun ya, saya tidak akan mendukung siapapun.